Lips and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, di video kali ini saya akan membahas mengenai media audio sebagai media pembelajaran. Jadi media audio di sini merupakan suatu media yang digunakan yang hanya bisa digunakan dengan mengandalkan indera pendengaran saja. Media ini tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, tidak bisa dipegang, tapi bisa didengar. Dan pada dasarnya teman-teman, media audio sebagai media pembelajaran ini suatu media atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan maupun materi-materi pelajaran kepada para peserta didik dengan cara merekam suara-suara dengan alat perekam suara, kemudian disimpan dengan menggunakan alat penyimpan suara, dan kemudian diperdengarkan kembali kepada para peserta didik dengan menggunakan sebuah alat pemutar. Nah, kemudian teman-teman, media audio ini mempunyai 4 sifat yang khas. Yang pertama, dia hanya mengenalkan suara sehingga hanya menggunakan indera pendengaran saja. Kemudian yang kedua, bersifat personal. Kemudian yang ketiga itu cenderung satu arah, dan yang terakhir mampu menggugah imajinasi. Nah, kemudian teman-teman, di samping itu juga media audio ternyata mempunyai fungsi di mana pada dasarnya media audio ini untuk mengembangkan suatu keterampilan dan kemampuan, terutama pada keterampilan pendengaran. Ada beberapa aspek yang bisa dicapai dari media audio ini. Yang pertama adalah pemusatan perhatian dan mempertahankan perhatian, kemudian bisa mengikuti pengarahan, dan selanjutnya bisa melatih daya analisis, menentukan arti dan konteks, memilah informasi dan gagasan, dan yang terakhir bisa merangkum, mengingat kembali, dan menggali informasi. Oke, selanjutnya teman-teman, setelah kita membahas mengenai bagaimana fungsi dari media audio, selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana sih pemanfaatan dari media audio dan radio dalam pembelajaran. Nah, jadi teman-teman, media audio maupun media radio itu sama-sama merupakan media yang mengandalkan suara-suara. Nah, kemudian kemampuan mendengar telinga manusia itu berkisar antara 20 sampai dengan 20.000 Hz. Di luar itu manusia tidak bisa mendengarkan dengan baik. Oleh karena itu, mengapa ketika ada teman kita ketika sedang bernyanyi, ketika sedang membacakan puisi, itu kita bisa mendengarkan dengan baik karena suara yang mereka keluarkan itu berkisar antara 20 sampai dengan 20.000 Hz. Nah, di hal lain, ketika ada semut, ketika ada semut sedang berjalan bergelombolan, kenapa kok kita sebagai manusia tidak bisa mendengar suara gesekan semut berjalan? Ya, karena suara yang dihasilkan oleh semut-semut itu berada di bawah 20 Hz. Sehingga telinga manusia tidak bisa menjangkau suara semut berjalan, padahal mereka mengeluarkan suara gitu. Oke, terus bagaimana kaitannya dengan media audio sebagai media pembelajaran? Ya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, media audio ini merupakan suatu sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan maupun materi kepada para peserta didik dengan merekam suara-suara, dengan menggunakan alat perekam suara, dan kemudian disimpan dengan menggunakan alat penyimpan suara, kemudian diperdengarkan kembali kepada para peserta didik tadi. Nah, ketika media yang digunakan tersebut untuk diperdengarkan kepada para peserta didik itu menggunakan sebuah stasiun pemancar radio, maka media itu disebut dengan radio, begitu. Selanjutnya teman-teman, jadi ada beberapa alat penyimpanan file audio, diantaranya seperti ada piringan hitam, kemudian kaset, CD dan DVD, ada MP3, dan juga ada audio digital seperti WAV. Nah, untuk piringan hitam ini teman-teman, ini merupakan salah satu alat penyimpanan file audio yang pertama kali ditemukan. Nah, piringan hitam ini mempunyai pena bergetar yang digunakan untuk mengeluarkan suara. Nah, selanjutnya kaset. Kaset ini merupakan alat penyimpanan file audio yang berupa pita kaset. Di setiap pita kaset ini bisa menyimpan file audio yang berdurasi sampai dengan 1 jam di setiap sisinya. Nah, selanjutnya ada CD dan DVD. CD, compact disc, maupun DVD, digital compact disc, ini merupakan alat penyimpanan file audio yang dibuat untuk merampingkan sistem penyimpanannya. Kedua-duanya ini bisa menyimpan file audio yang lebih besar dibandingkan dengan kaset.
Nah, akan tetapi ketika permukaan itu tergores atau berjamur maupun rusak, itu bisa mengurangi kualitas suaranya. Selanjutnya ada MP3. MP3 ini bisa menghasilkan suara yang lebih bagus kualitasnya dibandingkan dengan CD audio. Nah, alat untuk menyimpan alat untuk memutar MP3 ini disebut dengan MP3 player. Nah, selain itu juga MP3 ini bisa diputar menggunakan iPod. Selanjutnya audio digital atau WAV. Nah, WAV ini merupakan alat penyimpanan file audio yang dikembangkan dan dirancang dan juga dikembangkan oleh Microsoft dan juga IBM. Oke teman-teman, selanjutnya ada beberapa model pemanfaatan media audio dalam pembelajaran. Yang pertama, media audio ini diintegrasikan dengan media cetak, contohnya seperti buku, seperti modul, dan lain sebagainya. Ketika proses pembelajarannya ini berlangsung, peserta didik ini dituntut untuk bisa sabar dan juga teliti, karena mereka harus bolak-balik memutar audio, kemudian membuka buku mereka, menutup lagi buku mereka, dan kembali membuka atau memutar audionya mereka. Kemudian selanjutnya, media audio ini diintegrasikan dengan kegiatan pembelajaran di kelas. Jadi ketika ada beberapa materi pelajaran yang memerlukan audio, contohnya seperti nada-nada dan suara-suara binatang, itu tentunya kan memerlukan penunjang seperti media audio, supaya kegiatan pembelajaran itu dapat berjalan secara optimal. Nah, selanjutnya, model yang ketiga ini merupakan model interaktif, di mana peserta didik ini diminta untuk bisa berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya teman-teman, selanjutnya ini ada beberapa jenis media audio dalam pembelajaran. Yang pertama ada phonograph, kemudian yang kedua ada open reel tapes, yang ketiga ini ada kaset tape recorder, kemudian ada CD atau compact disc, kemudian ada radio. Jadi contoh gambarnya bisa dilihat dari gambar-gambar di sini ya teman-teman. Bisa dilihat dari sini gambar-gambarnya. Ini merupakan contoh-contoh dari jenis-jenis media audio sebagai media pembelajaran. Oke, selanjutnya teman-teman, kita sampai di kelebihan dan kekurangan dari media audio. Jadi media audio ini juga mempunyai beberapa kelebihan dan juga beberapa kekurangan, sama halnya seperti media-media yang lainnya. Nah, kelebihan media audio yang pertama, media audio ini mampu mengatasi keterbatasan ruang dan waktu dan mampu menjangkau sasaran yang lebih luas. Kemudian selanjutnya, media audio ini juga mampu membangkitkan sistem dan juga imajinasi. Dan yang ketiga, media audio ini juga mampu memusatkan perhatian para peserta didik dari penggunaan kata-kata, bunyi, serta makna-maknanya, serta makna dari kata-kata itu. Dan selanjutnya, media audio ini juga mampu mempengaruhi bagaimana suasana dan perilaku dari peserta didik melalui efek suara serta musik latarnya. Kemudian, yang selanjutnya, media audio ini juga sangat cocok untuk mengajarkan musik serta laboratorium bahasa. Selain itu, selain dari kelebihan, media audio juga mempunyai kekurangan. Kekurangan yang paling mencolok dari media audio ini adalah komunikasinya yang hanya satu arah atau one way communication. Oke, jadi mungkin itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan mengenai media audio sebagai media pembelajaran. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri billahi fisabilillah, fastabiqul khairat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.